Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi al-kiram summa ila hadrati minas sahabati Rasulillah Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati Rasulillahi ajma'in summa ila hadrati al-muallif hadal kitab Syarh Sulamut Taufiq al-Alama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Tanara wa nafa'ana bi ulumihim wa usulihim wa furu'ihim summa ila hadrati abaina wa ummahatina rabbighfir lahum bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limu'allimina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkanis sholati. Ini pasal pembahasan tentang rukun-rukun sholat. Seluruh jamaah, para guru, para kiai, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita terkait tentang rukun-rukun salat. Akan tetapi dalam video ini, dalam rekaman ini tidak saya jabarkan semua, nanti ada beberapa bagian. Adapun bagian pertama terkait dengan rukun-rukun sholat, nanti mungkin ada beberapa video lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholati, rukun-rukun sholat itu sab'ata asyara, ada 17 rukun. Wa yu'abbaru anhu, dan diungkapkan tentang rukun-rukun itu bi annahu, bahwasanya rukun-rukun salat itu maka nadakhilal ma'iyati, rukun salat itu ada terdapat di dalam salat itu. Wa yanqadiya syai'an fa syai'an, dan terselesaikan satu demi satu secara tertib, secara urutan. Bikhilafi syarti, berbeda dengan syarat sahnya sholat, seperti video sebelumnya. Fa innahu, karena sesungguhnya syarat-syarat sah sholat itu makana kharijal mahiyati, syarat-syarat sholat itu berada di luar daripada gerakan-gerakan atau di dalam sholat itu sendiri. Apa yang pertama, rukun sholat itu
Al awwalu yang pertama an-niyatu niat. Wa iya dan niat itu tastamilu ala salasati surutin wa wajibaini, meliputi atas 3 syarat dan 2 hal yang wajib. Jadi menurut kitab Syarah Sulamit Taufik, bahwa niat itu memiliki 3 syarat dan 2 kewajiban atau 2 hal yang wajib pada niat itu. Wa amma surutu, dan adapun syarat-syarat daripada niat itu, fal qasdu, maka ada maksud gitu. Fal qasd itu bahwa niat itu memiliki tujuan atau maksud. Bil qalbi lil fi'li, di dalam hati untuk mengerjakannya. Jadi yang pertama, niat itu apa? Ada tujuan, ada maksud yang timbul di dalam hati untuk dikerjakan. Ai fi'li sholati, apa pekerjaan itu? Yakni pekerjaan sholat. Wa yu'ayyinu dzatas sababi, dan menentukan sholat yang memiliki sebab. Jadi ketika niat itu lihat sholatnya. Ketika sholatnya itu karena sholat, karena sebab sesuatu, maka sebab itu harus disebutkan di dalam niat itu. Jadi wa yu'ayyinu, menentukan. Contohnya di dalam kitab ini kal istisqa'i, seperti sholat istisqa. Jadi disebutkan niat sholat istisqa'nya. Awit tahiyati, atau sholat tahiyatul masjid. Ketika masuk ke dalam masjid, sebelum duduk kita sholat. Nah, niat di dalam sholat tahiyatul masjid itu harus disebutkan, usolli sunnata tahiyatul masjid, saya niat sholat sunnat tahiyatul masjid. Au sunnatil wudu'i, atau sunnah wudu. Jadi mesti ditakyin, mesti ditentukan niat sholatnya karena apa. Awil istikharati, atau niat sholat istikharah. Wa nahwi dzalika, atau sholat-sholat yang lain. Wal wakti, dan menentukan waktu. Jadi ketika kita sholat, niatnya ada beberapa sholat yang memang terkait dengan waktu. Seperti apa? Min zuhrin au asrin wa nahwihi, seperti sholat zuhur, asar, maghrib, isya, atau subuh. Itu mesti disebutkan usolli fardhu subhi misalnya. Saya niat sholat subuh. Itu menentukan waktunya. Wayanwi, dan yang ketiga, berniat ayyil musallil mukallafu, yakni orang yang sholat, yang mukallaf itu al-fardiyati, mesti niat fil fardi, kalau sholatnya fardu maka mesti disebutkan kefarduannya. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala misalnya, atau adaan makmuman fardhu lillahi ta'ala. Jadi kalimat fardunya mesti disebut usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman atau makmuman fardhu lillahi ta'ala. Jadi kalimat fardunya pada sholat fardu mesti disebutkan begitu. Fayaksidu, maka ia memaksudkan kauna sholat, tiadanya sholat fardhan, yaitu sebagai sholat fardu. Dengan kalimat fardu sebagai penentu bahwa yang dimaksud ketika ia sholat itu adalah sholat fardu. Litamayyaza, untuk membedakan anil nafli, daripada sholat sunnah. Walitamayyaza, dan untuk membedakan anzu risobi, daripada sholat zuhurnya yang dilakukan oleh anak kecil. Amma huwa, maka tatkala adapun huwa anak kecil itu, falatus taratu, tidak disyaratkan fardiyatu fi haqqihi, untuk menyebutkan atau menentukan sholat fardu untuk
anak kecil itu, fi haqqi pada diri anak kecil itu sendiri. Wa amma dan adapun al wajibani yang dimaksud dua hal yang wajib pada niat itu, fa'ahaduhuma yang pertama dari dua hal tersebut muqaranatun litakbiri adalah membarengkan takbir secara hakikatan, secara nyata, bi ayyastahdira fi'las sholati dengan cara menghadirkan pekerjaan sholat, wa iqa'i dan meletakkan qasdiha maksud daripada sholat itu, wa niyatil fardiyati dan niat keparduan, ma'a hamzatil jalalati pada bersamaan dengan hamzah jalalah ketika menyebut Allah, pada Allahnya di sana, hamzah di sana, maka barengin dengan niat. Ila tamamir ra'im min akbari sampai dengan Allahu Akbar. Ketika akbar ra terakhir dalam akbar itu, maka selesaikan niat itu. Nah, saya kutip dari keterangan kitab Al-Um Imam Syafi'i dijelaskan bahwa niat itu tidak boleh mendahulukan niat dibanding takbir. Wa niyatul lataqau maqama takbir. Jadi wan niyatu dan niat itu tidak boleh mendahulukan daripada tegaknya takbir ketika kita mau takbir. Dan niat itu juga tidak boleh setelah takbir selesai kemudian niatnya belum selesai, maka tidak dihitung sebagai niat. Kalau dalam kitab Al-Bayan dijelaskan di halaman 157, kalau di Al-Um di halaman 198 dijelaskan di sini. Idza sabata hadza fal kalamu fi mahallin niyati, bahwa ucapan di dalam tempatnya niat, wa waqtiha wa kaifatiyah dan waktu dan tata caranya, fa amma mahalluha maka tatkala tempatnya niat itu, fal qalbu maka di dalam hati, li'anna niatal ikhlas karena niat itu harus ada keikhlasan, wala yakunul ikhlasu illa bil qalbi, tidak dianggap sebagai, tidak bisa orang ikhlas itu kecuali di dalam hati. Fa innawa biqalbihi, dan ketika niat di dalam hatinya, wa talaffadhu bilisani, kemudian dilapazkan dengan lisan, faqad ata bil akmali, maka itu dianggap sempurna, menyempurnakan. Jadi ketika orang melapazkan niat bukan berarti tidak menghadirkan lagi niatnya di dalam hati. Jadi lafaz itu bukan niat, tetapi sebagai penguat daripada niat. Begitu. Fa inna wa biqalbi, dan ketika niat di hatinya, wa talaffaza bilisani, dan melapazkan niat itu sebelumnya, faqad ata bil akmali, maka sungguh dia menyempurnakan. Jadi lafaz itu menyempurnakan. Wa in talaffaza bilisani, dan ketika dia melapazkan niatnya, walam yanwi biqalbihi, tapi dia tidak meniatkan di hatinya, lam yujzi, tidak dihitung pahala, tidak sah. Begitu. Wa innawa biqalbihi, dan ketika niat di hatinya, walam yatalaffaz bilisanihi, dia tidak melapazkan niatnya, ajaza, itu juga itu berpahala, itu sah salatnya. Jadi orang yang niat sebelum niatnya dia melapazkan niatnya, maka itu sempurna. Ketika orang niat tapi tidak melapazkan niatnya, itu sah. Yang ketiga, ketika orang melapazkan niat tapi tidak meniatkan di dalam hatinya, maka tidak sah. Jadi itu intinya. Wa min ashabina man qala la yujzi'u li anna sabiya qala wa laisa as-salatu kal haji li anna salata fi awaliha nutkun wajibun. Karena memang sholat itu wajib niatnya, kalau niatnya nggak ada ya
enggak apa namanya? Enggak sah. Wa amma waktuha. Nah ini. Adapun waktu niatnya bagaimana? Fa inna Syafi'iyya qala. Sesungguhnya Imam Syafi'i telah berkata, wa idza ahrama imaman kana awahdahu, ketika imam takbiratul ihram atau ketika dia sendiri sedang melakukan takbiratul ihram, nawa salatahu fi hali takbiri la qablahu wala ba'dah. Maka niatlah di takbiratul ihram itu ketika takbir, wala qablahu, jangan sebelum takbir, wala ba'dahu, dan jangan setelah takbir. Ini dijelaskan dalam kitab Al-Bayan halaman 158 dan kitab Al-Um Imam Syafi'i di halaman 198. Kita lanjutkan kepada kitab Syarah Sulamut Taufik. Dijelaskan bahwa wa iqasdiha, dan meletakkan maksud daripada niat itu akan melakukan sholat itu, wa niyatil fardiyati, dan niat keparduan daripada sholat itu, ma'ahamdatil jalalah, berbarengan dengan ketika mengucapkan Allah. Hamzahnya ketika mulai mengucapkan kalimat Allah, nah di hamzah pertama itu maka berbarengan dengan pengucapan niat yang di dalam hati. Ila tamamir ra'i min akbari, sampai kemudian ro terakhir selesai niat itu. Jadi tidak ada niat setelah takbir. Tidak ada niat sebelum takbiratul ihram. Fala takwi, maka enggak cukup. Tidak dianggap cukup al-muqaranatul urfiyah, berbarengan menurut penilaian kebiasaan indal awami, bagi orang awam, wa injaro, meskipun telah berlaku alai atas hal semacam itu, jam'un, kesepakatan ulama, apa dzalika Romliyu, demikian keterangan dari Imam Ar-Romli fi Syarhi Hidayatin Nasih, di dalam kitab Syarah Hidayatin Nasih. Wasanihima, dan hal kedua dari hal yang wajib pada niat itu, istishabun niyah, menyertakan niat, zukran, dalam ingatan. Jadi menyertakan niat dalam ingatan. Kalimat zukran ini maksudnya bagaimana? Bidom mizali hatta yafrogho minal takbiri. Jadi yang dimaksud dengan zukran bidom mizal, dengan dommah zuknya pakai huruf, dengan dommah di huruf zalnya zukran, hatta yafrogho, sehingga yafrogho anit takbir, selesai takbir. Jadi zukran dalam ingatan. Jadi jangan sampai ketika kita niat di dalam hati, takbiratul ihramnya selesai, niatnya belum kelar. Jadi kita mesti ingat bahwa niat itu setelah atau bersamaan dengan takbiratul ihram pada huruf hamzah di kalimat Allah, dan berakhir pada kalimat ra di akbarnya itu. Jangan sampai terlewat. Wa yaqulu bi haitsu yusmi'u nafsahu ka kulli ruknin qaulillahi qauliyin Allahu akbar. Wa yaqulu, dan ia mengucapkan bi haitsu, dengan sekiranya yusmi'u, ia mendengarkan nafsu pada dirinya. Ka kulli ruknin, sama seperti pengucapan setiap rukun kauli Allahu akbar, kalimat Allahu akbar. Jadi maksudnya bagaimana? Ketika kita mengucapkan Allahu akbar, kalimat Allahu akbarnya minimalnya terdengar oleh diri sendiri. Allahu akbar, sempurna Allah dan akbarnya terdengar oleh kita. Maka bagaimana kalau kemudian Allah akbarnya di dalam hati? Maka tidak cukup. Tidak cukup kalimat begitu. Jadi dijelaskan di sini wajibnya niat itu yang kedua, wa yaqulu bi haitsu yusmi'u nafsahu. Jadi mesti kedengeran sama dirinya sendiri.
Kakuli ruknin kauli, sebagaimana rukun-rukun kauli. Seperti Allahu Akbar. Begitu. Nah, ini penting. Jangan sampai kita sholat, pengucapan takbirnya salah, akhirnya membatalkan atau tidak sahnya sholat. Bagaimana? Allahu Akbar. Kalimat Allah dan Akbarnya minimal terdengar oleh kita. Jangan sampai Allahu Akbarnya tidak terdengar. Allah Akbarnya di dalam hati nggak bisa. Begitu. Wa huwa sani arkani'a, dan mengucapkan takbir itu atau Allahu Akbar itu sani arkani'a, merupakan rukun yang kedua dari rukun sholat. Jadi pertama niat, sementara mengucapkan Allahu Akbar itu adalah rukun sholat. Pertama niat, yang kedua takbiratul ihram. Walhasil, dan kesimpulannya, anna takbirata, bahwasanya takbiratul ihram itu tastamilu ala sittata asyara, meliputi 16 syaratan syarat, wa ala sitti sunanin, dan 6 sunnah. Bayangin nih, takbiratul ihram itu memiliki 16 syarat dan 6 sunnah. Apa saja? Fasurutu, dan syarat-syarat. Al-ityanu, yang disebutkan bijami'i hurufiha, semua huruf-huruf takbiratul ihram, qaiman, dalam keadaan berdiri, inda wujubil qiyami, ketika diwajibkan berdiri. Jadi 16 syarat itu dilakukan pada saat berdiri, ketika diwajibkan pada sholat itu berdiri. Fa'in waqohar pun, maka jika terjadi pengucapan dalam satu huruf minha, pada huruf-huruf takbiratul ihram itu fi ghairil qiyam, di posisi selain berdiri, lam tanakid sholatu, maka tidak sah sholatnya. Jadi ketika takbiratul ihram yang diwajibkan berdiri, kecuali ujur syar'i, seperti orang yang sakit tidak sanggup berdiri dia duduk, tidak sanggup duduk dia berbaring, tidak sanggup berbaring dia telentang, kalau itu ujur syar'i. Ini bagi orang yang punya kewajiban sholat untuk berdiri tapi dia tidak berdiri, maka tidak sah sholatnya. Wasani, dan yang kedua, isma'u nafsihi, memperdengarkan takbir pada dirinya sendiri. Jadi kalau takbir itu tidak terdengar oleh dirinya sendiri, maka tidak sah salatnya. Wasalisu, dan yang ketiga, kaunuha bil lafzil jalala, takbiratul ihram itu dengan lafaz jalala, yakni lafaz Allah. Warabi'u, dan yang keempat, kaunuha bil lafzi akbaru, yang keempat itu dengan lafaz akbar. Walaupun nanti ada juga seperti Imam Abu Hanifah membolehkan, tetapi mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, menggunakan lafaz Allahu Akbar. Wal khamisu, dan yang kelima syaratnya, kaunuha bisighati af'alu, adalah lafaz takbiratul ihram dengan sigat af'alu, dengan ucapan akbaru. Jadi dengan sigat af'alu, yakni akbaru. Wasadisu, dan yang keenam, kaunuha bilughatil arabiyati liqadirin alaiha, yang keenam dengan mengucapkan takbiratul ihram dengan lafaz bahasa Arab bagi yang mampu melakukan. Ini catatan bagi yang mampu. Bagi yang baru masuk Islam tidak mampu mengucapkan lafaz ini, memang diperbolehkan sebagai rukhsah. Tetapi bagi mereka yang mampu, maka diwajibkan menggunakan lafaz bahasa Arab seperti Allahu Akbar. Qala Ibnu Hadar, telah berkata Imam Ibnu Hadar al-Asqalani, wa man ajaza 'anin nutqi bitakbiri, jadi barang siapa yang tidak mampu
Wa man adza anin nutqi untuk mengucapkan bitakbir takbiratul ihram bil arabiyati dengan bahasa Arab, walam yumkinhu dan tidak memungkinkan ta'allumu baginya untuk belajar fil waqti di waktu itu tarjama'anu maka ia wajib menerjemahkannya wujuban jadi wajib bi ayyi lughatin dengan bahasa apapun wala yu'dilu li zikrin akhara intaha dan ia tidak boleh beralih ke zikir yang lain. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani bagi orang yang tidak mampu menggunakan bahasa Arab mungkin baru jam 11 dia masuk muslim mungkin begitu. Jam 11 dia masuk muslim menjadi orang Islam menjadi mu'alaf. Sementara proses syahadatnya terus kemudian di waktu zuhurnya itu sedikit dengan waktu dia dan tidak memungkinkan dia untuk belajar, maka dia boleh menerjemahkan kalimat Allahu Akbar dengan bahasa yang dia mampu. Kalau bahasa kita Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Jadi ketika memang tidak bisa, tetapi tidak boleh mengganti dengan bahasa yang lain. Artinya dengan zikir-zikir yang lain. Itu menurut pendapat Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Wasabi'u dan yang ketujuh takdimul lafzil jalalah ala akbar, mendahulukan lafaz Allah dengan lafaz setelah itu lafaz akbar. Nggak boleh akbarullah, nggak boleh. Yang boleh Allahu Akbar, mendahulukan lafaz akbar. Wasaminu dan yang kedelapan ada mumadi hamzatil jalalah, tidak boleh memanjangkan hamzah pada lafaz Allah. Allahu Akbar, nggak boleh. Emang kadang-kadang ya kebiasaannya memang nggak begitu, tapi kalau dipanjang Allahu Akbar nggak boleh begitu. Tapi ada yang begitu ilokan begitu ya, gitu. Allahu Akbar nggak boleh, Allahu Akbar nggak boleh. Watasiu dan yang ke-9 ada mumaddil ba'i min akbari, tidak boleh memanjangkan lafaz akbar. Allahu Akbar nggak boleh, barnya tidak boleh dipanjangkan, apalagi gayanya gaya nada qori. Allahu Akbar, itu sih kayak ajan jatuhnya. Iya, nggak boleh begitu. Wal asyiru dan yang ke-10 ada mutasdidil ba'i min akbar, tidak boleh mentasdidkan huruf akbar. Allahu Akbar, nggak boleh mentasdidkan huruf akbar dari lafaz huruf ba pada lafaz akbar. Wal hadi asara dan yang ke-11 ada muziyadatin wawin sakinatin au mutaharrikatin baina kalimatiha. Yang ke-11 ini nggak boleh menambahkan huruf waw yang sukun atau tidak berharokat, au mutaharrikatin atau yang berharokat baina kalimatiha di antara dua kalimat Allah dan akbar. Nggak boleh Allahu Akbar, wakbar nggak boleh. Allahu Akbar, baik yang mati wawunya ataupun yang berharokat, yang sukun maupun yang berharokat nggak boleh. Allahu Akbar nggak boleh. Allahu Akbar tidak boleh. Allahu Akbar nggak boleh begitu. Wasani asara dan yang ke-12 ada mulfasli, tidak dipisahkan baina umma di antara dua kalimat takbiratul ihram, domirul fasli dengan domir fasal atau kata ganti pemisah. Nggak boleh antara Allah dan akbar, tidak boleh dipisah dengan domir fasal atau domir kata ganti pemisah. Falau qala Allahu, maka ketika dia mengatakan Allah huwa akbar dengan huwa akbar nggak boleh. Allah huwa akbar nggak boleh. Lam tanaqid salatu, maka nggak sah. Allah huwa akbar nggak boleh. Itu maksud kalimat syarat yang ke-12, tidak dipisahkan antara dua kalimat takbiratul ihram dengan domir fasal, domir pengganti. Wasalisa asara dan yang ke-13 adamu
waqafatin tawilatin, nggak boleh ada wakaf yang panjang. Baina kalimatiha, di antara dua kalimat itu nggak boleh. Allah Akbar nggak boleh. Apalagi sampai Allah sampai 2 jam begitu, makmum nungguin lama begitu. Allah Akbar nggak boleh. Nggak boleh ada wakaf yang memisahkan antara dua lafaz itu secara lama. Warabi'a asara dukhulu waqti sholat. Yang ke-14, ketika niat takbiratul ihram, ketika niat sholat dan pengucapan takbiratul ihram harus sudah masuk waktu sholat. Yang ke-15, wal khamisa asara iqa'uha bijami hurufiha ba'dal istiqbalil wajibi. Yang ke-15 iqa'uha, merealisasikan hurufiha, pembacaan takbiratul ihram, bijami hurufiha, dengan seluruh bacaan takbiratul ihram, ba'dal istiqbalil wajibi, setelah menghadap kiblat. Jadi ketika kita sudah menghadap kiblat, niat baru kemudian mengucapkan takbiratul ihram. Jangan lagi lari-lari dari belakang terus kemudian langsung takbiratul ihram, nggak boleh. Itu adalah syarat 16 daripada niat atau pengucapan takbiratul ihram. Adapun sunnah-sunnahnya ada 6. Wasunanu idrajuha bisur'atin. Ada berapa? Wasadisa asar. Mana tadi? Wasunanu idrajuha bisur'atin. Dan sunnah-sunnah takbiratul ihram memasukkan ucapan takbir dengan segera. Itu yang pertama. Jadi disunahkan memasukkan takbir dengan segera. Wa mubadaratul ma'mumi biha bi ayastagila biha. Jadi wa mubadaratul ma'mum, bersegera seorang makmum, biha, dengan takbirnya, bi ayastagila, semisal ia menyibukkan diri, biha, dengan takbirnya, akibat taharumi imami, setelah takbiratul imam, min ghairi waswasatin zahiratin, tanpa ada was-was yang tampak begitu. Wal jahru biha, menegaskan takbir lil imami, bagi imam, bihaitsu yasma'uha, dengan sekiranya dapat mendengar takbirnya, man khalfahu, yang ada di belakangnya. Jadi kalau bagi imam, dia disunahkan mengeraskan bacaan takbir Allah. Sebab apa? Supaya yang belakang makmum yang ngedenger begitu. Liyubadiru bitakbirihim akibah, agar mereka yang di belakang menyegerakan takbir mengiringi imam takbir. Wajazmur ra min akbar, menjazmkan, mensukunkan, maksudnya begitu. Allahu Akbar. Jadi jangan Allahu Akbaru. Nah, ini sunnahnya begitu. Jadi mensukunkan bacaan akbar. Allahu Akbar. Begitu sunnah. Begitu. Wa khilafan, dan berbeda li jam'i mutaakhirina tabaan li ibni Yunusa fa innahu ajabahu. Berbeda dengan pendapat sekelompok mutaakhirin, ulama-ulama mutaakhirin, tabaan, mereka mengikuti li ibni Yunus, pendapat Syekh Ibnu Yunus, fa innahu, maka sesungguhnya aujabahu, beliau mewajibkannya. Yang kelima, wa adamu tasdidir ra'i 'alal mu'tamadi, mentasdidkan huruf ra menurut pendapat yang muktamad. Allahu Akbar. Begitu. Khilafan, berbeda li ba'dil ulama, dengan pendapat sebagian ulama, fa inna hustaratu zalika, karena sesungguhnya beliau mensyaratkan hal itu. Dan yang keenam, waraful yadaini indaha, dan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Nanti
ada pendapat dalam kitab Imam Syafi'i kemudian menegakkan kedua telapak tangan sampai ke pundaknya. Sementara ada lagi pendapat yang mengatakan sampai ke telinganya. Kedua-dua itu boleh, tetapi dibarengin Allahu Akbar lah. Lantas bagaimana saya melakukan semacam ini, Allahu Akbar, menyamakan antara dada, Allahu Akbar, begitu dijelaskan di dalam kitab Al-Imam Syafi'i. Ketiga, raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan, dijelaskan di dalam kitab ini. Nah ini, jadi mengangkat di halaman 203 dijelaskan bahwa ra'aitu Rasulullah SAW, saya melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya. Jadi mengangkat kedua tangannya, mankibai, sampai kedua pundaknya. Itu yang saya pakai di dalam keseharian saya. Tetapi ketika mengangkat sampai kedua telinga, itu pun diperbolehkan. Hukumnya sunnah mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram. Nah, itu penjelasan tentang 2 rukun sholat. Nanti kita lanjutkan kembali kepada video selanjutnya tentang rukun-rukun sholat yang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat kita bersama, khusus buat saya pribadi dan umumnya buat jamaah yang menonton video ini. Kita semua sama-sama dalam keadaan belajar. Saya belajar, saya masih dalam tahap belajar, masih ngaji kepada guru-guru, pada ulama, supaya memperbaiki diri, supaya masuk dalam kategori hadis baginda Rasul, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah jadi orang baik, cirinya adalah paham tentang syariat agama, termasuk di dalamnya adalah ilmu-ilmu fikih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.